Oke, jadi hari ini topik webinar kami adalah mengenai SolidWorks costing. Jadi sebenarnya di SolidWorks fitur ini sebenarnya sudah ada sejak udah lama sih SolidWorks costing ini, dan mungkin kita atau banyak orang itu masih belum familiar dengan SolidWorks costing ini. Jadi kami ini akan menjelaskan atau memberikan introduction mengenai SolidWorks costing. Jadi selanjutnya, apa sih si SolidWorks costing ini? SolidWorks costing ini adalah sebuah alat yang terdapat dalam perangkat lunak SolidWorks untuk memungkinkan kita sebagai pengguna untuk melakukan analisis biaya pada desain yang akan dibuat nantinya. Selanjutnya kami akan memberikan beberapa poin tentang SolidWorks costing. Jadi di sini SolidWorks costing ini merupakan sebuah alat evaluasi. Jadi SolidWorks costing ini berfungsi sebagai alat evaluasi di mana ini akan memberikan kita bantuan kepada kita atau desainer untuk mempertimbangkan biaya manufacturing sebelum produknya itu akan dirilis. Selanjutnya, yang kedua adalah si SolidWorks costing ini akan mengkalkulasikan biaya antara biaya material dan manufacturing. Jadi fokusnya adalah untuk mengurangi biaya dari produksi, dari berupa biaya material ataupun biaya manufacturing, sehingga itu dalam produksinya nantinya itu kita akan tahu batasan biayanya berapa. Selanjutnya di sini SolidWorks costing merupakan sebuah alat yang akurat dalam mengkalkulasikan data template. Nah, nanti sebetulnya dalam SolidWorks costing itu terdapat template yang nanti kita input sesuai dengan kebutuhan kita dalam produksinya tentunya. Jadi sebuah alat yang akurat dalam mengkalkulasikan template, dan juga ini sudah bisa terintegrasi terhadap quoting tool yang kita miliki. Misalkan seorang manufacturer itu memiliki sebuah quoting tool atau alat penawaran mereka sendiri. Dan di sini report atau output dari SolidWorks costing itu kita bisa tambahkan ke dalam quoting tool mereka, sehingga estimasi biaya secara detail ataupun secara terperinci bisa kita tampilkan di quoting tool nantinya. Selanjutnya di sini si SolidWorks costing itu juga bisa melakukan pertimbangan proses manufacturing skenario what if. Bagaimana jika untuk memperoleh proses manufacturing sehingga lebih ekonomis lagi untuk biaya produksinya, dan juga optimalisasi harga pun bisa kita dapatkan dengan adanya sistem ini. Selanjutnya, dalam SolidWorks costing ini, apa sih yang bisa kita dapat lakukan dalam fitur ini? Oke, di sini kita bisa lihat bahwa fitur ini bisa kita atau sudah tercover dalam proses manufaktur sheet metal. Contohnya di sini, untuk proses-proses manufaktur pada sheet metalnya yang sudah tersedia atau tercover dalam template-nya, yaitu proses laser cutting, bending, ataupun forming tools. Selanjutnya, di sini adalah proses machining. Jadi, proses-proses yang tercover dalam SolidWorks costing di template-nya itu ada proses milling, drilling, dan juga turning. Dan selanjutnya, di sini untuk proses additive operation pun juga bisa kita lakukan atau sudah tercover template-nya, ada proses 3D printing dan juga plastic injection. Nah, namun dari ketiga part tadi, single part, namun bagaimana jika kita memiliki sebuah part assembly atau multi-body parts? Nah, jadi di sini akan kita lihat nih dari multi-body parts, apakah komponennya nanti sudah jadi, tinggal kita assembly, ataupun komponennya ingin kita lakukan manufacturing, ataupun kedua prosesnya ingin kita lakukan. Nanti detail biayanya itu bisa kita cover dalam si SolidWorks costing ini, seperti itu. Kemudian kita bicara mengenai
bagaimana cara kerjanya si SolidWorks costing ini? Nah, yang pertama, hal yang paling penting adalah si SolidWorks costing sudah menyediakan sebuah manufacturing cost template, di mana kita bisa memasukkan informasi data dari harga material, harga mungkin karyawannya di sana, harga apa namanya per jamnya mereka bekerja, kemudian harga dari proses machiningnya berapa, kita bisa masukkan ke cost template ini. Dan selanjutnya untuk itu selanjutnya adalah kita ada yang namanya fitur process recognition pada si SolidWorks costing ini, di mana ketika kita sudah membuat desain itu kemudian kita masukkan ke SolidWorks costing, si SolidWorks costing itu akan mengenali si desainnya itu akan seperti apa proses manufacturing-nya. Misalnya ketika kita memasukkan desain sheet metal, nanti si SolidWorks costing itu akan mengenali bahwa proses yang akan dijalankan oleh SolidWorks costing adalah proses-proses mengenai sheet metal, seperti bending, hemming, forming, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya, dari kedua fitur tadi, template dan juga proses recognition, yang tidak kalah penting adalah sebuah cost estimation-nya itu sendiri. Di mana cost estimation-nya itu berasal dari diri kita sendiri yang menyesuaikan sesuai dengan produksi yang akan dijalankan nantinya. Jadi cost estimation itu atau sebagai cost estimator itu setidaknya perlu mengetahui sendiri atau ya perlu mengetahui sendiri proses apa yang nantinya akan berjalan secara aktualnya. Dan nanti hasil dari output SolidWorks costing adalah berupa report data estimasi biayanya itu berapa. Oke, di sini saya akan menjelaskan langsung ke dalam SolidWorks-nya agar kita bisa melihat lebih jelas mengenai cost template-nya. Baik, sebentar saya coba buka untuk saya coba untuk buka template editor. Oke, belum muncul. Nah, di sini ini merupakan tampilan dari si template editor yang kita miliki dari si SolidWorks costing. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu. Jadi di SolidWorks costing itu mereka sudah mengcover 3 template, yaitu template dari multi-body parts, template machining, dan juga template sheet metal. Kemudian di sini, yang saya tampilkan di sini adalah template dari multi-body part. Nah, di template multi-body part itu perlu menggunakan 2 komponen lagi, yaitu template dari sheet metal ataupun machining template. Dan ini sebetulnya 2 komponen ini bisa kita sesuaikan. Apakah nanti pada proses multi-body atau assembly-nya itu hanya sheet metal, ataupun hanya machiningnya aja, atau keduanya, itu opsional, bisa kita tentukan nantinya. Selanjutnya, di sini kita coba lihat untuk template editor dari machining plate-nya. Nah, kita coba lihat di sini di edit. Nah, untuk template dari machining, apa saja sih yang bisa kita cover atau sudah tersedia di template ini? Yang pertama adalah di sini, di menu tab General, itu kita bisa memasukkan unit apa yang ingin kita pakai. Apakah kita ingin menggunakan unit standar, ataupun metric standar, ataupun menggunakan standar British, seperti itu. Kemudian juga di sini currency code-nya, apakah kita ingin menggunakan mata uang dolar ataupun rupiah, sesuai dengan kebutuhan nantinya. Kemudian untuk daripada segi material, itu material yang bisa tercover adalah berupa material machining, plastik, casting, 3D print, dan juga structural member. Nah, di sini di tiap-tiap material ini kita bisa memasukkan si kelasnya itu apa, kayak misalkan steel atau plastik atau aluminium, itu kita bisa tentukan, kemudian tipenya apa,
kemudian stok tipenya. Kita ingin menggunakan tipe apakah ingin menggunakan blok, plate, ataupun silinder. Seperti itu. Dan ketebalannya pun juga bisa kita tentukan secara langsung di sini. Dan juga biayanya. Makanya si cost estimator itu juga perlu mengetahui daripada biaya terkini itu seperti apa dari harga materialnya. Apakah masih tinggi ataupun sudah mulai turun, itu kita perlu tahu update-nya sebagai cost estimator. Seperti itu. Kemudian untuk mesin, proses permesinannya, itu kita juga bisa tambahkan di sini. Kita bisa tentukan nilai daripada inputannya. Seperti di sini. Contohnya, sebentar. Di sini untuk proses machining, ini kita bisa menggunakan tipe apa nantinya. Apakah milling, drilling ataupun machining center, itu bisa kita tentukan di sini. Dan juga biaya permesinannya itu berapa per tiap jamnya, kemudian karyawannya itu berapa per tiap jamnya kita kasih biayanya, kemudian ada proses load and unload time-nya berapa waktunya, kemudian ada proses operation setup-nya itu berapa waktunya. Jadi ini pun juga kita perlu input karena nanti kan akan terhubung langsung terhadap biaya proses operasinya, seperti itu. Kemudian juga pada saat operation setup, itu kita bisa tentukan kembali apakah si setup distribution-nya itu diaplikasikan tiap per part, ataupun nantinya dibagi tiap lot size-nya, ataupun total quantity-nya, seperti itu. Nah, ini kita juga bisa lihat nih di bawahnya, ada proses cutting. Nah, di cutting kita juga bisa menentukan apakah proses cutting-nya menggunakan water jet, plasma, laser, dan lain sebagainya. Ketika kita punya proses lain, misalkan punching gitu untuk sheet metal, itu kita bisa tambahkan di sini. Seperti itu. Kemudian untuk operation-nya. Nah, untuk operation-nya ini kita bisa tentukan di sini. Dari ketebalannya berapa, proses permesinannya apa yang sudah kita masukkan di atas. Nah, kita tentukan juga nih, berapa waktu untuk pemotongannya. Nah, seperti itu. Kemudian misalkan di sini untuk cutting, kita punya tipenya adalah kelas aluminium, tipenya 6061, kemudian prosesnya water jet, nanti ketebalannya misalkan yang 25. Ternyata untuk proses pemotongannya itu sekitar 1 second per milimeter. Jadi kita perlu tentukan juga di sini berapa lama prosesnya. Kemudian juga untuk milling itu juga sama. Nah, untuk perhitungannya itu kita menggunakan di sini tipenya itu adalah material removal rate, MRR. Jadi dihitung per tiap pemotongan berapa gitunya material yang terbuang atau terpotong berapa. Dan seperti itu. Dan selanjutnya, ketika sebuah operasinya itu tidak tercover oleh si solid work costing, misalkan ada proses painting, anodize, kemudian proses inspection juga bisa kita masukkan di sini. Ini kita bisa masukkan di dalam tab custom. Kita bisa masukkan di sini, klik to add, kemudian selection tab-nya, apakah kita ingin estimasikan dia per part, per beratnya, per permukaannya, dan lain sebagainya. Kemudian kita masukkan cost-nya, unitnya apa, setup cost-nya berapa, dan kita bisa tentukan apakah setup cost-nya itu mau kita aplikasikan tiap part ataupun dibagi tiap lot-nya. Seperti itu. Oke, seperti itu untuk costing template-nya. Kita balik lagi ke PowerPoint. Nah, di sini kan setelah kita tahu tentang template-nya, kita akan si SolidWorks Costing itu memiliki proses recognition atau pengenalan pada si desainnya. Jadi semisal di sini, saya punya contohnya part sheet metal. Nah, nanti si SolidWorks Costing, nah di sebelah kanan ini, touchpad-nya, ini akan muncul. Metode yang akan digunakan itu hanyalah metode untuk proses-proses sheet metal aja. Nggak ada untuk proses machining seperti 3D print, seperti drilling, milling, itu tidak ada prosesnya di sini.
Kemudian kalau misalkan kita masukkan desainnya seperti ini, desain yang sekiranya bisa dilakukan proses permesinan, itu metodenya itu akan muncul seperti ini. Ada metode proses machining, casting, plastik, dan juga 3D printing. Jadi bisa kita lihat di sini bahwa si SolidWorks Costing itu akan mengenali si desainnya untuk proses apa yang selanjutnya akan dilakukan, metode apa yang ingin dilakukan. Seperti itu. Nah, setelah itu kita masukkan tuh tadi estimasi-estimasi biaya yang sekiranya sesuai dengan proses yang akan dijalankan. Dan nanti hasilnya adalah sebuah report. Nah, reportnya itu seperti ini. Nanti kita bisa mendapatkan reportnya. Kalaupun kita misalkan punya sebuah quoting tool, itu kita bisa tambahkan atau kita masukkan si report ini ke dalam quoting tool yang kita miliki. Seperti itu. Baik. Selanjutnya, mengapa SolidWorks Costing? Di SolidWorks Costing itu kita gunakan karena SolidWorks Costing itu bisa membantu daripada berbagai latar belakang orang. Misalnya seorang manajemen dan seorang eksekutif. Jadi si SolidWorks ini akan bisa membantu mereka dalam mengestimasikan biaya pembuatan produknya. Jadi nanti misalkan akan memungkinkan seorang manajer untuk menghitung biaya yang akan dikeluarkan nantinya untuk memproduksi suatu produk, termasuk biaya material nantinya, tenaga kerja, biaya proses produksi, dan ini juga akan bisa membantu kita dalam menentukan harga jual produk yang sesuai dan menetapkan margin keuntungan yang akan kita inginkan, seperti itu. Kemudian untuk yang kedua adalah akan membantu seorang desainer ataupun engineer. Karena ini akan membantu mereka dalam menentukan pilihan, misalkan dalam mendesain. Itu akan membantu mereka dalam menentukan pilihan material yang tepat untuk dalam menentukan optimalisasi desain berdasarkan biayanya. Seperti itu. Dan yang ketiga adalah akan membantu seorang si manufacturing. Itu akan membantu mereka dalam menentukan proses produksi yang tepat dan juga dapat mengoptimalisasikan proses produksi mereka. Sehingga mereka dapat membuat proses produksi yang lebih efisien secara biaya. Baik, di sini di akhir presentasi kita ingin mencoba mengenai demo daripada SolidWorks Costing. Nah, di sini ada dua komponen yang akan kita coba, yaitu ada komponen sheet metal dan juga ada komponen machining. Baik, kita coba langsung aja buka di SolidWorks-nya. Stop share. Oke. Jadi di sini semisal kita punya sebuah desain sheet metal. Nah, kita ingin melakukan estimasi biaya pada desain ini. Nah, untuk SolidWorks Costing-nya, posisinya atau letaknya itu berada di tab Evaluate di sini. Di tab Evaluate, kemudian kita bisa lihat di pojok kanan, paling kanan, kita bisa pilih Costing di sini. Kita pilih Costing, klik. Nah, nanti tampilan awalnya user interface dari SolidWorks Costing adalah seperti ini. Di bagian kiri ini adalah sebuah Solid Manager Costing. Jadi kita akan bisa melihat breakdown atau detail-detail daripada proses yang terjadi. Dan selanjutnya di sini ada yang sebelah kanan ini adalah sebuah task span dari costing itu sendiri. Jadi kita bisa men-setting menggunakan material apa nantinya, metode apa, dan juga template apa yang kita gunakan nantinya. Nah, sebelum kita mulai, itu kita perlu menentukan metode apa. Nah, di sini kan metodenya adalah metode proses sheet metal. Kita pilih sheet metal, kemudian di sini costing template-nya kita bisa sesuaikan. Semisal kita punya template sendiri yang sudah disesuaikan, kita bisa gunakan. Nah, di sini kita gunakan template sheet metal tutorial. Proses selanjutnya adalah kita memilih tipe materialnya. Apakah kita ingin menggunakan steel, aluminium,
copper, titanium, dan lain sebagainya kita bisa tentukan di sini. Dan mau pakai tipe apa? Di sini kita contoh pakai tipe plain carbon steel. Oke, setelah parameter tadi kita tentukan, kita baru bisa mulai mengestimasikan biayanya. Kita coba langsung begin to cost estimation. Nah, secara langsung cost estimasinya itu akan muncul di sini, yaitu biayanya adalah sekitar 12,11 US dollar. Ini sesuai dengan template data yang kita masukkan seperti apa. Nah, kemudian di sini kita bisa lihat untuk cost breakdown-nya seperti apa. Jadi untuk proses setup itu kita ternyata membutuhkan biaya sekitar 1 US dollar untuk proses setup laser, hemming, bending, lover, dan countersink. Kemudian juga untuk proses pemotongan itu totalnya ada sekitar 0,31 dolar. Untuk tiap-tiap potongannya itu bisa kita lihat dan biayanya kita bisa lihat. Misalkan di sini kita klik. Kemudian untuk proses bending pun juga bisa kita lihat breakdown-nya, biayanya. Tiap-tiap bending itu sekitar 1 US dollar. Karena di dalam template-nya kita masukkan biayanya itu sekitar segitu. Dan untuk proses hemming itu sekitar 4 dolar. Jadi untuk proses bending itu menghabiskan biaya sekitar 8 dolar. Nah, misalkan kalau kita punya sebuah library fitur, misalkan kita ingin menambahkan countersink emboss di sini dan juga lower di sini, ini bisa kita tambahkan juga biayanya itu seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya ketika kita memiliki atau mendapatkan informasi terbaru bahwa si desain ini dari klien itu meminta bahwa nilainya atau ketinggiannya itu kita ubah menjadi 250 contohnya, sesuai dengan kebutuhan mereka. Ketinggiannya kita ubah menjadi 250. Kemudian kita update dulu nih di sini. Kita update. Nah, ternyata dengan kita ubah desainnya, itu akan meningkatkan biaya sekitar 7%. Yaitu ketika kita tadi menggunakan skenario what if, bagi seorang desainer, bagaimana jika tingginya itu kita lebihkan, itu akan meningkatkan biayanya sekitar segitu. Kemudian kita buat lagi skenario what if, bagaimana jika si hemmingnya ini kita coba suppress atau kita hilangkan. Ini kita tinggal klik aja di sini, kemudian kita suppress, kemudian kita update lagi nih si SolidWorks, si estimasi cost-nya. Ternyata itu akan cukup menurunkan biayanya sekitar 33%. Sebesar itu untuk kita hilangkan fitur daripada hemmingnya itu. Dan selanjutnya di sini yang paling penting adalah quantity. Nah, quantity itu mengapa paling penting? Karena dalam suatu produksi yang ditanyakan adalah oleh seorang vendor berapa kuantitasnya, berapa yang akan dibuat partnya. Misalkan kita ingin membuat, nah saat ini adalah biaya quantity per 100 part. Jadi totalnya itu adalah, bukan totalnya, biaya per partnya adalah sekitar 8,73 US dollar jika kita buatnya dalam 100 part. Nah, bagaimana jika kita buat hanya dalam 80 part misalkan? Kita langsung update aja di sini. Nah, itu akan meningkatkan biaya sekitar 2% ternyata ketika kita kurangi daripada jumlah kuantitinya. Kemudian di sini juga kita bisa lihat untuk lot size-nya. Lot size-nya itu ada seperti kloter. Jadi satu kloter itu kita buat lot size-nya misalkan 40. Jadi ketika kuantitinya adalah yang dibutuhkan 80 dan lot size-nya 40, jadi ada 2 kali setup operation lagi. Jadi satu kloter itu 1 kali setup operation. Itu kan akan membutuhkan waktu dan biaya juga ya. Jadi secara logika itu akan meningkatkan daripada biayanya. Jadi misalkan kita taruh nih lot size-nya 40. Nanti akan update. Nah, biaya ternyata akan meningkat sekitar 11%. Jadi kalau mau atau lebih murah bisa kita sesuaikan lagi untuk lot size dan juga kuantitinya itu berapa.
Dan selanjutnya ketika kita memiliki hasil akhir daripada estimasi biayanya, itu kita bisa lagi menambahkan markup ataupun suatu diskon. Misalkan kalau misalkan kita sedang ada promosi di akhir tahun, kita ingin memberikan promosi diskon 10% pada produksi kita, itu kita bisa tambahkan di sini, dan biayanya itu akan muncul secara otomatis di sini. Seperti itu. Itu untuk sheet metal. Kemudian kita coba lagi untuk demokan mengenai yang proses machining. Nah, sama seperti sheet metal untuk proses machining, kita tentukan dulu metode apa yang ingin kita gunakan, kemudian template-nya apa yang ingin kita gunakan, dan juga materialnya kita pilih dulu, kita tentukan di sini. Nah, nanti otomatis akan muncul nih biaya carnya yang saat ini. Terus kita 133,13 US dollar. Dan kita bisa lihat untuk setup operation-nya. Sebentar. Ini kita coba pakai Oke. Ini kita coba lihat untuk setup operation-nya. Kita lihat per setup-nya itu untuk melakukan proses apa. Dan juga untuk milling operation-nya, kita lihat di sini. Di sini kan untuk milling operation-nya adalah berupa fitur pocket. Di sini, pocket di sini. Nah, bagaimana jika ini kan si stock body-nya itu kan sudah sesuai dengan desain ukurannya. Nah, bagaimana si stock body-nya itu kita ingin tambahkan sekitar 0,5 mili. Nah, nanti pada proses milling operation itu akan menambahkan suatu proses baru lagi, yaitu proses face milling di bagian atas ini, di bagian atas ini. Ini adalah untuk dilakukan proses face milling. Kemudian untuk whole operation pun juga kita bisa lihat breakdown daripada cost-nya itu berapa. Oke, seperti itu. Kemudian untuk slotnya itu berapa biayanya. Kemudian yang terakhir sama, itu kita lihat untuk kuantitinya berapa dan markup-nya bisa kita tambahkan. Yang terakhir, misalkan kita ingin melakukan komparasi material. Nah, di sini pada desain ini menggunakan material steel dan juga tipenya plain carbon steel. Kita ingin mengkomparasikan materialnya. Misalkan di sini, sebelum kita lakukan komparasi, yang pertama kita harus lakukan adalah set baseline. Nah, set baseline ini adalah biaya terkininya, yaitu menggunakan tipe material steel dan juga tipenya plain carbon steel. Nah, kita ingin coba nih materialnya kita komparasikan dengan aluminium alloy. Kita cek. Nah, harganya itu akan meningkat sekitar 12% jika kita menggunakan material aluminium alloy. Kita coba tetap menggunakan steel, namun tipenya kita ubah menjadi IC304. Coba. Dan itu akan meningkatkan biaya harga yang cukup signifikan, yaitu sekitar 209% jika kita menggunakan material tipe IC304. Nah, selanjutnya kita coba lagi untuk masalah custom operation, misalkan yang tadi saya jelaskan dalam template, misalkan kita ingin melakukan proses painting nih pada atau kita proses inspeksi pada material ini. Kita tambahkan di sini, nanti akan meningkatkan lagi biaya sekitar 219. Sekitar 3% dari harga sebelumnya. Seperti itu. Di custom operation-nya ini kita lihat. Oke. Seperti itu. Nah, setelah kita telah menentukan daripada estimasi biaya yang sudah sesuai, itu kita bisa langsung membuat report dari estimasi biaya yang telah kita buat. Di sini kita langsung aja buat di bagian kanan bawah ada generate report.
generate report, kemudian kita publish. Seperti itu. Nanti hasil daripada reportnya nanti hasil daripada reportnya akan seperti ini. Kita akan bisa melihat modelnya seperti apa, namanya, kemudian material yang menggunakan apa, kemudian kuantitas daripada produksi yang akan dilakukan berapa, dan juga dari cost breakdown-nya itu kita bisa melihat bahwa untuk proses biaya materialnya ada sekitar 130 dan proses manufacturing-nya sekitar 37,63. Seperti itu untuk demo singkat dari SolidWorks Costing. Dan yang terakhir, di sini, sebentar. Maaf. Dan yang terakhir, perlu kita ingat bahwa SolidWorks Costing ini semua hanyalah sebuah perkiraan biaya, sehingga kita perlu menyesuaikan kembali si template kita dengan kebutuhan proses yang akan kita jalankan. Jadi kita tidak jangan terpatok pada default template yang sudah disediakan oleh SolidWorks, tapi kita buat sendiri si template-nya. Kemudian kita perlu dapatkan semua kemungkinan data dan informasi dan asumsi terbaru dari proses manufacturing, proses manufacturing, harga material, dan juga setup peralatannya itu berapa, itu kita harus update datanya. Kemudian juga yang paling penting adalah kita harus memulai SolidWorks Costing itu dengan template costing yang sudah kita sesuaikan dengan proses manufaktur yang nantinya akan dijalankan. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan mengenai introduction SolidWorks Costing. Jika ada pertanyaan Bapak dan Ibu bisa ditanyakan, dan juga mohon untuk Bapak dan Ibu untuk kesediaannya untuk memfollow akun sosial media kami yang